warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Terima kasih. Baiklah anak-anak, menu pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang terakhir, amanat atau pesan. Tema merupakan ide utama atau gagasan pokok yang menjadi landasan sebuah cerpen. Adapun tokoh dan penokohan adalah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita beserta karakternya. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Adapun alur merupakan tahapan cerita, mulai dari perkenalan sampai dengan penyelesaian. Sudut pandang merupakan cara bercerita pengarang terhadap tokoh. Misalnya, apakah pengarang menggunakan aku atau dia. Sedangkan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan melalui cerita yang ditampilkan oleh pengarang. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama bagaimana menentukan unsur intrinsik tersebut. Coba kalian pahami pada slide-slide berikut ini. Setelah kalian memahami unsur-unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, mari kita berlatih mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Nanti silakan kalian simak video yang akan Ibu tayangkan dalam slide selanjutnya. Silakan kalian identifikasi tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang. Gadis Kecil, sebuah cerita pendek karya Agus Nur. Pagi tadi, ada gadis kecil berangkat sekolah sambil menangis.
Entah apa yang membuatnya bersedih. Ia terlihat bergegas menyeberang jalan, dan tiba-tiba sebuah sepeda motor menabraknya hingga mati. Malam ini, saya mendengar tangis gadis kecil itu. Seperti berjalan sepanjang gang, tangisnya terdengar begitu sedih, seolah ia tak menemukan jalan pulang. Mata saya berkaca-kaca mendengarnya. Hari ini, saya melihat gadis kecil yang kemarin mati tertabrak sepeda motor itu kembali berangkat sekolah. Kali ini ia begitu riang. Langkah kakinya ringan, hingga rambutnya yang berpita dan dikepang terlihat bergoyang-goyang. Ketika ia menyeberang jalan, mendadak sebuah mobil melindasnya. Saya dengar ia kembali meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Siang hari, saya berdiri di halte. Dengan perasaan begitu sedih, ketika melihat tas sekolah gadis kecil yang 2 kali mati tertabrak itu masih tergeletak di tengah jalan. Tak seorang pun mempedulikan tas itu. Sore sepulang kerja, saya berpapasan dengan gadis kecil itu yang muncul dari dalam gang. Hati-hati ia menyeberang, hendak mengambil tasnya yang tergeletak di tengah jalan. Mendadak, truk sampah muncul dari arah tikungan, melaju kencang dan menubruknya. Saya berjalan pulang, melintasi gang di bawah gerimis. Terbayang gadis kecil yang 3 kali mati tertabrak itu. Saya tak kuasa menahan tangis. Terus terbayang wajah gadis kecil itu. Matanya yang bulat, pipinya yang bagai kulit apel segar, dan senyumnya yang menggemaskan. Tengah malam saya bermimpi. Gadis kecil itu berjalan riang keluar gang, menyeberang jalan, mengambil tasnya yang tergeletak di aspal. Kemudian ia tersenyum menatap saya. Betapa saya ingin ia tenang dan bahagia dalam mimpi saya. Tapi mendadak, bus kota yang ugal-ugalan menerobos lampu merah dan langsung menghilasnya. Saya bangun dan terisak. Saya melihat darah gadis kecil itu meleleh dari mimpi saya. Pagi ini, saat duduk di teras menikmati kopi, saya melihat gadis kecil itu
Saya ingin sekali memeluk dan menciumnya. Begitu gembira ia berangkat sekolah. Rambutnya yang dikepang bergoyang-goyang saat ia berjalan menyeberang jalan. Pada saat itulah Oke anak-anak, itu tadi videonya. Nah, sekarang silakan kalian identifikasi tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanatnya. Selamat belajar, semoga sukses buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.